Oke, selamat datang kembali di konten Grey Opinion bersama host kesayangan kalian, gue Aprijon dan Saya pribadi Brigal. Dan saya Samsin, mahasiswa Teknik Nuklir di Thailand. Oke, kita mau ngabarin dulu kemarin kita sempat hiatus. Betul. Hiatus tuh kita sempat vakum ya kan. Break. Break dulu ya kan karena kita sibuk. Oh, bukan masalah pribadi. Kita break setelah konten bersama Pak Agu. Pak Agu Itu yang terakhir ya? Yang terakhir tuh sama Pak Agu. Pokoknya ada Tahun kontennya 2023 ya? tahun 2023. Jangan lupa cek kembali tuh, nonton lagi bersama seniman Bugis ada di sana. Gimana nih setelah hiatus kemarin, kita udah ngerjain apa aja nih? Yang pasti sih gue udah punya banyak cerita nih buat dikasih tahu kaula kaum urban. Kaula Kanim. Oh iya, kaula kanim. Kaula Kanim gimana nih? Kaula Kanim apa nih nama sebutan? Kanim itu kawan nimbrung. Kawan Kawan nimbrung. Kaula kali itu kali ya fiksin ya. Kaula Kanim. Kaula kanim. Kanim rambus banget sih kalau muda. Oh gitu. Iya gak? Kanim aja nih berarti ya. Kanim. Itu kan jadi kita nggak spesifik gender gitu, cewek cowok kanim aja. Kanim. Apa sobat Kanim? Sobat Kanim gimana? Teman Kanim. Teman boleh teman-teman Kanim? Teman kanim. Temannya siapa temannya Kanim? Karim. Karim. Disebutkan tuh. Ini emang agak canggung ya, walau ada asap emang. Udah tapi Levelnya lagi naik musim semua. ini tahu yang di story. Post lu pakai toga. Iya. Gua kemarin sempat bikin, cuman nggak ketemu. Akhirnya gua pakai foto yang megang potungan di deket air mancur tuh. Oh, enggak sama gua ya. Kan lu kan toga sama gua. Cuman kan fotonya waktu itu belum dikirim. Ah. Harus minta ke BAA kan. Nabi AA benar. Cuman belum. Tapi gue belum di wisuda. Kenapa? Lu kenapa? Covid. Terus? Kita juga Covid nggak wisuda Lah kan? iya, Bro. Baru tahun kemarin. Lu enggak mensyukuri lu udah kuliah lu. Anjing, kalau gua ada duit gua bayar waktu itu. Oh, lagi nyari Waktu duit. itu nggak ada duit. Pas mau wisuda udah keburuan nikah kan ya. Udah nikah punya anak. Ya gue tanya teman-teman gue yang belum wisuda juga katanya males udah punya anak. Iya sih, malas ngurusin ya pasti. Harus ngurusin ya. Cuma kan kita kan dulu Kayak lebih mending kayak udah punya duit, udah kumpul nih buat udah baru sudah. Nah, Kayak buat keluarga dulu. Iya sih, buat lari ke keluarga situ ya. ya Bang ya. Kesibukannya makin berat ya. Enggak juga sih, Enggak jalanin juga. aja. Jalanin kemana Bang? Waduh, udah gua naikin tuh. Nggak bisa ngomong sama orang tua sih. Iya emang. Nggak usah Kita bercanda. harusnya hormat ya. Iya. Soalnya kan Woi. Ini sebenarnya agak-agak canggung baru karena kita baru podcast lagi ya kan. Kemarin-kemarin kita udah ngobrol sebenarnya direkam. Mana udah bagus tuh. gimana udah bagus. Sebenarnya kita sengaja aja ngerekam kan. Iya. Pengen ngeliat Nah, ini uji juga coba nih. belum panas aja. Belum panas. Obrolannya. Masih terpaku lu kayak ada kamera begitu. Apalagi ada 2 orang ini nih, ngapain coba? udah direkam, ngerekam lagi. Nggak apa-apa, Jan. Kan exposure buat kita. Oh, expose. Kita kan dibikin story, nama kita naik udah meninggung. Oh iya benar. Atau nanti ada yang kepo gitu kan? Kepo. Kepo aja sih. Kepo aja sih. Mana kita masih numpang lagi di studio. Studio mana nih tempatnya nih? Studio Ogut, jangan lupa Betul untuk sekali. kunjungi Studio Ogut di Betul. Jalan Mutiara Nomor nomor 4. yang pasti deket cek and recheck lah kalau Betul kalian banget, deket cek and recheck ya kan. Betul. Kalian kalau mau belajar tentang kesenian datang aja, gratis kok, nggak perlu bayar. tahu. Sambil makan boleh sih, sambil makan. Sambil makan boleh. Gua Numpang mau makan. Numpang tidur, kalian yang nggak punya rumah langsung aja ke sini. Buat gembel juga nggak apa-apa. Bukan. Tapi Ah. sini buat di sini cukup bagus ya. Cukup bagus. Ekosistemnya. Nah, itu pas banget tuh kita ngomongin ekosistem nih. Namanya Ekosistem wadah kan. Buat gali mungkin punya bakat-bakat sendiri, ada yang bakatnya di organisasi, ada Wis, yang bakatnya di organisasi. melukis, gambar, menyanyi. Hobi lah Mas ya. Iya, hobi sini cukup banyak literasi yang bisa Betul. digali cuy. Wis, Menggali wawasan. literasi betul. kan. Kan ada ilmu namanya soft skill, Soft hard skill, ya kan? sort of
Sunahnahu. Ya, aja ya. Ya gak paham. Maksud, Ya lanjut. maksud gue di sini tuh cukup ketemu orang-orang yang lu bisa membangun atau mengutarakan batu pertama lu buat nyemplung ke dunia kreativitas ya. Betul. Entah itu lu bisa Betul, jadi setuju komersil ataupun buat hobi lu senang-senang buat muntahin isi pikiran lu. isi Tapi curhatan terlalu bang, lu. sorry, gua potong. Kan udah berubah. Kita begini semua tadi duduknya. Iya, lu duduk skena dong, lu. Ya elah. Bro, ini kita anak seni. Apakah seni itu harus skena? Seni Nanti kita amat. Tapi gue setuju dari Bung siapa? Iya, maksudnya Bung Ahmad. Bung Maksud gue kalau menurut pijakan pertama, kalau yang misalnya ada teman-teman di daerah Jakarta Barat ya, Meruya mungkin ini. Meruya. Di sini di tempat oke. Ada tempat yang lain yang sama bagusnya atau lebih bagus. Iya, betul. Ya, karena kita mengenal di sini cukup oke, dari belajar lukis, matung, grafir, sablon. Alhamdulillah sini insya Allah ada. Dan semuanya. organisasi juga. Yang penting satu, apa? IT-nya niat apa kagak? Gitu. Innama amalu bin Niat. Wa innamal Cukup ya. oke. Tapi kita juga di sini dapat banyak juga sih. Misalnya apa yang kita udah lalui nih, gambar, melukis lah ya sebenarnya. Melukis, pameran. Itu ternyata Jadi gue sopan gak sih begini? enggak apa-apa, bebas. Nggak diomelin kan ya? Enggak diomelin. Oke, Nah, lanjut. setelah kita belajar dari sini ternyata kita juga mengulik tentang skena lah atau ekosistem di luar itu Ekosistem. bagaimana. Tapi ekosistem ya bahasa yang lebih asik. Iya, kalau skena terlalu duduk Vincent nggak sih? Soalnya juga Ekosistem. untuk masalah literasi skena kan masing-masing kan orang juga pasti punya Pandangan artiannya sendiri, pandangan Iya, masing-masing Mungkin kan. juga kita juga dalam arti skena pun juga masih minim literasi. Betul. Iya. Mungkin kalau ada yang lebih tahu kita asikin diskusi di kolom komentar. Oke, boleh Jimmy Multazam. Jadi maksud gue tuh berawal dari tempat ini, entah itu kan udah mempunyai istilahnya landasan latar belakang sendirinya tuh dalam berkarya. Entah itu Betul, dia betul, menemui bahasanya karakternya masing-masing. Hmm. Karakter kan banyak dari segi Iya, warna iya, ataupun iya. dari segi di cara berkaryanya. Dan itu bisa dibangun ekosistemnya tadi ngebuat sama teman-teman di rumahnya. Betul. Dibuat sama saudara-saudaranya, kan banyak dari teman kita yang ada perkumpulan persepupuan, mereka Ya. ngebangun ekosistem kreativitas gitu. Oh, Nah itu iya, asik iya. banget ya kan. Jadi ngebangun relasi antara istilahnya Nobu Studio Sebagai wadah lah bang ya. sebagai wadah Iya, pertama, pertama. nyambung lagi. Jadi itu memperkaya relasi cuy. Oh, berarti itu ekosistem dalam kesenian itu kayaknya emang harus berkomunitas berarti ya? nggak tahu. Gue jujur nggak tahu. Nggak tahu harus berkomunitas apa enggak. Yang pasti kalau misalnya di balik komunitas ataupun kebersamaan itu mungkin suasananya jadi lebih hangat dan lebih memperkaya akses ide. Oh iya, memperkaya ide. memperkaya ide. Akses, relasi. Habis itu kita juga nanti punya ide-ide buat pameran bareng-bareng. Nah di situ kan kalau misalnya kita kan terlalu bodoh kalau untuk menstakan diri kita yang paling benar. Iya, betul banget. Belum juga kita kan nggak boleh berhenti belajar ya kan, makanya kita belajar di luar bareng-bareng, komunitas, nimbrung, urban nimbrung, kawal nimbrung. Sama konten kita yang sempat tertunda tuh Apa? umat nimbrung. Puasa nggak jadi. Ubat nimbrung. Iya benar, tadi apa kata Aprijon, belajar nggak ada batasnya kan. Betul, Minalahdi ilah mahdi. Itu balik ya apa? Utlubil ilma minal mahdi ilallah di. Iya betul. Iya. Artinya apa Jon? Tuntutlah ilmu Sampai ke liang lahat. Oh bukan. dari minal mahdi, dari buayan Buayan. hingga liang lahat. Nah, Gitu. jadi ilmu itu nggak terpaut dari ilmu agama ataupun ilmu sosial pun juga. Betul. Saling bersinambungan ya bang. Betul banget. Apalagi kita lulus kuliah misalnya nih, jangan berhenti belajar menurut gua. Lulus sekolah, lulus SMA gitu. Justru startnya kehidupan di situ ya. Betul banget. Atau Iya. mungkin bebas sih start kehidupan ya. Ah. Cuma pada umumnya ya di umur-umur dewasa sih, kayak umur 25 ke atas atau apa, itu mulai gonjang-ganjing dah tuh. 21. 21 ya? 21. Gua 21 masih hahihi gua. Sekarang mau 21. Gua masih 18 sih.
Oh, sekarang Iya. tahun 18 maksudnya. Jadi dibangunnya dari belajar itu kita mengenal ekosistem. Apa sih ekosistem itu sendiri sebenarnya? Kalau menurut gue sih ekosistem itu sebuah rules atau sebuah pola di mana tuh orang-orang di dalamnya tuh saling bahu membahu gitu untuk membangun skenanya gitu atau membangun pola sesuai visi misinya gitu. Betul. Ekosistem tuh sehingga membangun tujuan lah ya. ya membangun tujuan sehingga itu menjadi pola yang solid, pola yang bersama-sama untuk dijalanin bareng-bareng gitu. Ibaratnya kayak berumah tangga lah ya Bang ya. Iya. Kurang Ada lebih gitu ada satu laki-laki dan satu perempuan yang mau membangun visi dan misi kan. Akhirnya muncullah ekosistem rumah tangga mungkin ya kita sebutnya. Kurang lebih gitu lah ya. Banyak kurang ya. Kurang ya. Kurang kopinya kenapa ditaruh situ Mas? Kita mau ngopi habis. Nanti kita podcast selanjutnya bikin kopi enggak? Oke lah, bisa Tapi di kita luar balik ke ekosistem, Oke. kayak kebersamaan itu menurut gua bisa terlahir ekosistem kalau udah nimbulnya kebersamaannya dulu sih. Iya sih. Iya, kan kalau udah pokoknya bersamaan kan begitu. ketemu Iya. dari pikirannya udah sama, Iya, ya kan iya. tujuannya udah sama. Kayak syarat sahnya ya awalnya tuh pertama Iya, niat, kedua mungkin. tuh bersama. Kan dari bersama kan nimbulnya solidaritas. Betul banget. Gitu. Ya kan asik tuh kalau udah solid mah. Ini nih. Makan enggak makan asalkan ngumpul. Betul banget. Ya, itu mah basi banget. wis mangan orang udut orang jangkrik. Tapi gue mau ngebahas juga sih kayak misalnya yang Bung siapa? Bung Brian. Jadi ada orang yang menjalani keseniannya nih, tapi seakan-akan kayak tidak berekosistem gitu, tidak bersama-sama gitu. Itu yang kita lihat tuh. Tapi kayaknya sih mereka sih orang-orang yang introvert gitu ya, yang menjalani keseniannya itu lewat laptopnya atau komputernya di rumah. Kayaknya dia sih ekosistem online sih sebutannya. Dia bikin jejaringnya tuh lewat sosial media. Tapi itu nggak bisa kita ini juga sih, nggak bisa kita pungkiri juga sih. Ada caranya juga sih Genzi yang terlalu Ya juga gitu. dunia maya. Kita sih Genzi, salam Genzi. Tapi kalau yang lu bilang ekosistem yang bersama-sama, sedangkan dia yang lu sebut online tadi kan, Iya. cuman kan mungkin kita nggak tahu latar belakangnya ya, Iya, yaitu iya, dia iya. bekerja di satu sisinya dia bekerja, Nah. terus punya waktu luang untuk ngebuang semua kreativitas di waktu luangnya itu. Tapi sebutannya kalau kayak gitu idealis berarti ya? Kalau menurut gue Masuknya? ada pandangan beda bang. Gimana, Kayak gimana? misalnya mungkin dia di tengah kesibukannya membangun kebersamaannya itu manfaatin teknologi yang ada dengan online tuh. Iya kan Iya, banyak orang manfaatin kebersamaan lewat game. Ya, mungkin dia mendiskusikannya lewat yang fitur yang udah ada yang kayak sekarang kayak gitu. Dibangun kebersamaannya di dunia maya kayak gitu. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya entar ketemunya bisa lebih hangat ya gitu dengan topik obrolan yang di online ataupun lebih canggung. Iya Nah, sih, itu kadang sih. kita Tapi juga kan beda yang juga lebih ya. baik kan daging ketemu daging, hati ketemu hati. Betul. gitu. Iya. Di situ. Enggak harusnya sih. Maksudnya lebih baiknya lebih baik menurut kita ya kan. Mm. Gue takutnya salah juga. Siapa tahu menurut dia itu nggak baik. Makanya kita di sini opininya grey aja, abu-abu. Makanya di sini kita kontennya di grey Grey opinion. opinion. Iya. Punya strukturnya. Punya sendiri. strukturnya. Biasanya gue mau nanya nih, biasanya kalau lu mau ngebangun ekosistem lewat online itu biasanya pernah gak sih lu ngebangun ekosistem online itu atau apa caranya? Entah itu lewat Facebook kah, lewat sosial media yang lain, Instagram atau apa? Kalau ekosistem di online mungkin gak menggunakan online kayak udah sesuatu yang online ya udah hal yang mudah bagi sekarang. Cuma kayak buat menjalankan ekosistem ya sebatas diskusinya aja kali pak. Iya, ya, diskusinya. Diskusi. Tapi eksekusi dan kayak misalnya tukar ide itu lebih pentingnya kita ketemu gitu. Betul. Betul. Nah, Sama paling- finishing ininya kali ya proyeknya ya. Soalnya Iya, kan iya. pasti kan media sosial kan sangat ngebantu banget Mm-mm. mempersingkat waktu. Ada yang misalnya kayak kita ketemu istilahnya masuknya ke
project ya mungkin ya. Masuk ke project kayak gitu kan ada misalnya ada yang klien yang jauh ya kan. Dan kalau buat bertemu itu kan butuh waktu, butuh dana, butuh apa kan ada sosial media kan kita bisa Zoom meet, kita bisa presentasiin atau pitching ide kita ke mereka itu secara online tuh. Oh iya, itu bisa pitching gitu ya. Iya, manfaatnya sosial media di kalangan project kayak gitu. Benar. Biasanya kayak lewat Discord atau apa lagi biasanya lewat Zoom, Google Meet. Kalau di DM Discord biasanya ini sih lewat grup gitu sih. Komunitas nih misalnya kita mau nyari komunitas digital. Bukan grup sih kalau Discord kayak channel ya. Channel kayaknya. Iya kan channel. Iya bener, channel. Itu biasanya banget nih jadi. Nggak apa-apa, ini kita mendebarkan wawasan dengan opini yang bagus sekali ya. Siapa kita mendebarkan wawasan? Tapi tadi gue masih agak kurang struck nih untuk pembahasan yang namanya project idealis. Project idealis ya. Kan project, ya kan? Dua belah pihak nih. Kok bisa disebut idealis? Iya kan idealis itu apa John? Idealis itu ya lebih memprioritaskan ide diri sendiri. Sedangkan project itu hubungan kerja sama antara kerja ya pihak satu dan pihak yang lain. Tapi pernah nggak ngerasa di situasi kayak gitu? Project idealis lah gitu sebutannya. Gue masih belum tahu sih benar apa enggak sebutannya project idealis, tapi gue nyebutnya project idealis karena gini, misalnya gue setelah pulang kerja nih, di kerjaan itu kan di kantor kan ya itu kan kita nggak bisa idealis kan, kerjaan desain atau ilustrasi gitu, jadi kita cuma ngandelin briefing habis itu kita desain. Sedangkan setelah pulang kerja itu kita di kosan, kita tuh pasti punya mimpi-mimpi yang lain kan, kayak misalnya mau melukis, membuat musik, membuat candi. Itu orang dulu ya, kalau orang sekarang sih enggak. Candi Wahyu. Iya. Nah, gue sebutnya sih itu project idealis sih, maksudnya project idealis ini bisa ngebantu kita untuk tetap waras. Tetap waras tuh biar gini, apa yang kita udah kerjakan di kantor ini kan maunya orang dan itu dapat duit untuk menafkah lah. Cuma kan kita juga punya ide sendiri kan, hasrat yang lain, idealis sendiri, makanya itu disebutnya menurut gue sih project idealis ya. 50-50 berarti lah ya. Nah, kalau gua sih biasanya project idealis gua sih biasanya kayak ngelukis gitu. Kayak di kanvas, biar hobi gambar gua ini nggak ada kontribusi dari bos dan lain-lain. Nah, kalau lu biasanya apa tuh, Gal? Biasanya lu project idealis di waktu-waktu senggang tuh apa sih, Gal? Gua paling untuk belakangan ini ya. Paling gue masih ngelanjutin movement gue yang kemarin tuh sama anak-anak pay management. Cuman kalau dibilang project idealis kayaknya bisa dibilang pure 80% lagi anjing. 80%. Soalnya kayaknya belakangan ini gue nggak kayak tahun kemarin gue ngadain movement itu kayak pure soliter aja gitu. Mungkin bukan nggak mau nerima inilah masukan ya, cuman karena posisinya gue ya tadi itu kerja, terus kerja project, terus juga untuk ngaitin banyak pihak yang kemarin gue libatin, kayak mikir takutnya kayak mikir ntar deadline-nya aku nambah lagi nih, coba pakai formula skema gue lah gitu. Ya alhamdulillah sekarang capek, belum tipes aja. Ujung-ujungnya gitu. Capek. Pasti sakit dong. Pasti, ente kan sakit mulu tuh biasanya kalau project gede. Diporsir soalnya. Cuma seneng ngerjainnya ya kan. Beda aja nama kerja. Iya, kayak gitu kan. Aneh loh tuh. Kalau dibilang project idealis secara harfiahnya ya sesuai dengan tema. Abu-abu gue juga nggak tahu apa itu project idealis. Yang tahu project ya pasti melibatkan orang lain di antara kita. Cuma dengan idealis kan idealis tuh menurut hemat kami. Enggak, menurut sedikit pandangan gue tentang idealis itu kan apa yang isi hati, isi pikiran, ya kan ya. Mungkin di balik kita udah bekerja, entah itu kerjanya dagang, entah itu kerjanya korporat, entah itu kerjanya apapun yang berkecimpung dengan orang lain,
kita pasti punya sisi yang namanya diri kita itu berkomunikasi yang nggak perlu orang tahu kek, yang nggak perlu harus didiskusin kek, sisi diri kita sendiri yang terdalam kayaknya. Kayak pernah denger tuh sisi apa sih namanya ya? Sisi kanan, sisi kiri. Sisi Alter ego ya? Alter ego. Bukan sih, alter ego bukan sih. Alter ego kayak dua yang lain, ego yang kedua, Ego yang lain kayaknya. Cuman masuk juga nih sama aktivitas yang jarang teman-teman sama kita ketahui, soalnya kan Bang Samsun kan kalau dibilang project ya project garapan kerjaan sekarang, dibilang kerjaan juga ya itu udah kerjaan pokok kan Bang ya. Iya. Berarti Tapi kan ada kayaknya di mana ada perbedaan gitu Bang. ada part yang di mana kita itu, gue pengen bercerita tentang suatu kejadian, merekam fenomena yang sudut pandang gue sendiri gitu. Kalau misalnya orang berkritik ya nggak apa-apa kritik, tapi ini versi gue gitu. Ya mungkin itu disebutnya idealis, mungkin kalau ada yang suka ya ya silakan, ya kalau misalnya nggak ada yang suka ya nggak apa-apa juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya dibilangnya project idealis secara natural, project idealis agak abu-abu banget ya. Abu-abu. Apakah benar ada tuh project idealis? Apakah hanya sebenarnya itu dua kata yang terpisah? Dua kata lucu. Dua kata lucu. Brigal tolol. Tapi menurutku seberapa penting lu ngelakuin project idealis? Apakah itu harusnya dilakukan semua orang atau emang buat orang-orang yang mau aja? Project ya, namanya project kayaknya masuk ke maslahat semuanya deh John. Entah itu kita berkehidupan, entah itu kita mau mencapai sesuatu, pasti kan ada skemanya. Itu kan bisa dibilang project juga. Mendesain, pakai Z. Desain, merancang. Project pasti kan ada rancangan juga. Iya sih, kayak gini, kayak project pun luas kayaknya deh. Kayaknya iya. Iya, project pun luas. Oh, mungkin bapak kita ketika pulang kerja, kita masih kecil, pulang kerja atau hari Minggu, biasanya bapak kita bikin bangku buat di rumah, ya kan? Buat akuarium buat di rumah, padahal bukan kerjaannya. Mungkin itu bisa nyalurin di apa ya? Hobinya ataupun kesukaannya, istilahnya refreshing sehabis mereka 5 hari atau 6 hari kerja. 6 hari kerja yang dimana mereka harus ngelakuin kerjaan yang belum tentu dia suka. Tuntutan kewajiban semuanya digabungin jadinya kebutuhan. Tapi kalau ngomongin orang tua kuat kerja puluhan tahun di tempat itu aja ya. Iya. Tapi kenapa kita Gen Z yang suka loncat-loncat ya? Ini aja gua lompat mulu nih. Enggak pernah lama. Faktornya kan pasti beda juga, John. Secara psikis kan kita ya beda berapa puluh tahun sama orang tua kan istilahnya udah nyemplung, udah kering, kita kan baru nyemplung, baru ngerasain. Mungkin karena orde baru kali. Oh, mungkin gini kali ya, kita itu kebanyakan mimpi, pertama munculnya kebanyakan informasi, yang kedua kebanyakan ide, referensi, akhirnya kita kebanyakan mimpi tuh, kurangnya penyaringan. Kurang penyaringan, akhirnya kita kurang mulu sih kayak kita punya berpikir kayak di tempat ini pasti kita gaji lebih gede, mau yang lebih gede di PHK. Berarti gue bisa tarik kesimpulan nih. Boleh. Kalau kayak gitu kan berarti bisa disebut ekspektasi sama konsep ngada-ngada. Nah, dibaliknya ngomongin project segala kayak gitu, project kan luas ya. Apalagi zaman sekarang kita bisa jangkau lewat sosial media. Salah satunya itu ada Instagram, Zoom, TikTok, kayak kan. Facebook. Masih main enggak lu? Masih main udah dibajak. Gua mah udah lawan raja sih, jadi enggak main Facebook. Bayarin lah akun Facebook gua. Ya, gua punya. Gua punya 2 malah. Jadi gua punya Facebook. Gua itu dari gua SD kelas 6 SD, sekarang tuh udah dibajak sama anggota orang Prancis, orang apa? Jadi tukang kue namanya La Prientes. Ini serius nih. Beneran, kalau mau tak gua itu dia dibikin kue, dia promosiin usaha orang asing nih. Anjrit. Bikin kue dibentuk kayak anak kelinci kayak gitu. Dan gue DM-nya gue translate tuh nggak tahu bahasa apa. Jualan kue kayak gitu. Tapi nama name tag-nya masih Samsin atau kagak, nama dia. Semuanya udah berubah semua. Semua nama dia. Cuman ada foto gue yang kan Facebook ada foto ya. Iya. Ada foto gue yang diedit ke versi rasnya dia. Anjir kayak gitu.
Itu kapan itu? 2000 berapa? Lama ya? Dari 2020 itu. 2020. Nah, sebelum itu kan akhirnya sebelum itu dibajak dari Facebook itu gue bukan ngebangun ya, gue nyari link kayak jual beli HP second HP gitu juga ya? pernah gue di Facebook kayak misal waktu itu Belum ada juga kayak ya platform untuk marketplace di Facebook ya. iya kayak belakangan tahun 2016 nih 17 dah itu kayak nyari dulu tuh suka nyari spare part motor misalnya kayak gitu buat temen bukan buat gua ya, buat temen beli barang lah ya. iya nah situ akhirnya kan dibangun yang dimaksud ekosistem jual dagang Betul banget situ, ya. Nyambung itu jadi kayak dari Facebook aja itu jadi ekosistem juga kan walaupun online juga kan. Sebutannya niaga tadi ya? Iya niaga. Berniaga. Sama aja. Nanti kalau salah komen aja. Boleh. Lu dari kapan punya Facebook emang? Pertama kali bikin Facebook tuh kapan? dulu bapak gue punya warnet tuh Bukan lo punya warnet anjroy. punya warnet tuh gue dibangunnya 5 SD apa 6 SD gue lupa 6 SD tuh. Berapa pintu tuh? berapa Berapa sih sebutannya? kecil berapa 7 ke 8 komputer itu apa 6 gitu gue lupa tuh pokoknya itu kan lagi musimnya namanya game-game online PP ada Friendster ya kan Friendster bisa denger lagu cuy gitu Friendster sebelum Facebook punya Friendster tuh gue. Friendster dulu dengerin lagu di Indo Webster Forset kalau mau download. Forset sama MP3 School. apaan tuh? Anjir gue baru denger. Download di situ. Anjing itu apaan? Cuk, Lu terlalu tua bagi kita John MP3 School pasti kalian yang lagi nonton. yang orange gak sih? Kayaknya Orang sih. mau Winem. Enggak bukan. Enggak tahu warna apa, kayak MP3 School. Nanti kita tampilin lah gambarnya. Nanti kita tampilin. Jadi ada hal lucu nih di Facebook nih. Jadi ya mungkin gue punya nyokap yang alhamdulillah tuh ngebatasin namanya sosial media tuh dampaknya kan kayak dulu identik banget kalau misalnya lo main warnet kalau nggak main game ya bokep. Oh iya. Kelihatan dari muka lu enggak. Waduh. Ya muka lu juga. Nonton bokep di Facebook emang anjing. Anjir gua Di enggak Google pernah Cok. Translate. SD lu udah nonton begitu di Facebook? Karena kan gue kan di warnet ya ada bapak nih. Oh. Ini hal lucu nih, ada bapak dia main warnet, abis main warnet berapa jam dia ke kamar mandi cuy. Anjir. Nggak tahu kan ngapain. Tapi kan kalau lu OP jadi OP gitu gue juga sempat ada kasus juga nih dulu zaman SD. Ya biasalah selingan teman-teman lah. Iya. Entah ini lagi ada yang main, ada yang download musik, ada yang lagi nge-game. Pasti kan ada selingan nonton bokep lah ya. Betul. Ini yang dari OP-nya udah ketahuan, cuma dipantau nih. Terus lama nggak lama mati tuh di situ. Padahal jam ininya belum habis. Iya. Mati kan ini dong komen dong. Bang, mati bang. Mau udah habis waktunya. Didiemin. Iya. Kayak itu kan bisa dipantau lewat OP kan? Iya kan? Ya mungkin orang tua gue tuh mantau ya kan, wah segini vulgarnya ini. Kalau ada mudaratnya kalau misalnya buka warnet ada internet di jaring nih bisa gini. Nah akhirnya gue Facebook itu dipegang orang tua cuy. Anjir. Pegang orang dulu. Iya. Nggak ada manajemennya tadi. Jadi manajemennya ala. Iya. Dipegang. Sama gue juga, Cok. Lu juga? Iya. Gue bahkan gue wah, apa ditulis status happy birthday, Cok. Sama status. Jadi status namanya bocah SD nggak penting kan ya, Nah, gua kan iya, nggak penting, nggak hidup ya status itu apa ya, status nulis di dinding dulu ya kan. Jadi kayak gue baru nyampe dari dulu kan gue di asrama. Pondok lah, jangan ngomong asrama lah. Kalau bahasa kerennya Islamic boarding school. Islamic boarding school kita sebutnya. Itu pesantren modern maksudnya. Iya, gue pulang dari pondok itu ditulis udah sampai rumah nih. Padahal bukan lu. Padahal bukan lu, bokap lu yang nulis. Emak gua kayak gitu tuh. Anjir bagus. Seru juga sih kalau tapi lucu. Bokap gua enggak terlalu begitu, bukan pudet sih, cuman kayak enggak terlalu ini lah sama anak-anak. Kurang sosialita. Istilahnya enggak main-main begituan. Cuman akhir-akhir ini pada main gituan. Bahkan kayak sekarang kebalik ya. Orang tua sekarang main Facebook, main YouTube. Buka Shopee. Iya tuh. Eranya enggak ada kan. Iya, ketagihan kayaknya. Ya, di situ tuh di status-status yang menurut gue tuh ini bukan gue banget kayak gitu. Kayak misalnya, aduh baru pulang dari pondok udah makan lagi aja nih.
Sedangkan gue makan di tulis status kagak tuh nggak ngerti istilahnya. Jangan pas lo lagi makan di foto bokap lu tuh. Nah, Terus iya. upload, pasti gitu ya. Iya. Nah, gue pernah dibikinin YouTube juga sama bapak gue perjalanan gue naik ke pondok tuh. Dulu gue naik motor ya kan, karena kan dipikir bokap gue naik motor tuh lebih cepet daripada buruk. Naik buruk. Mau naik pesawat nggak ada bandaranya udah nggak ada duit ya. Si ada tuh langsung ke pesantren. Naik helikopter nggak mungkin. Naik helikopter sama nggak mungkin juga. Saya naik motor ya kan, nah itu dibikin mungkin sebelum Tenare vlog bapak gue tuh Udah nge-vlog ya. Udah nge-vlog anjir. Visioner bapak lu tuh. Dan gue malu anjing. Sama sih gua. Ya, abis tapi itu udah. nih pas udah situ ada temen gue yang notice berapa ya kan kayak lu ada di YouTube ya kayak gitu. Malu. Malu ya kan. Gua tuh nanya bokap gua kenapa ada di YouTube kayak begitu ya kan. Itu buat asik kayak gitu. Tapi malu ya kan ya. Gua bilang udah tuh enggak usah hapus kayak gitu enggak enak jadi omongan sama teman-teman lain gitu. Kalau buat dokumentasi sendiri dia punya hard disk ataupun apa ya enggak apa-apa. Ada sih itu. Sorry gue potong dulu ya. Boleh. Ngambil kopi dulu nih. Oh ya kopi boleh kopi. Mau saya dulu. Oh ternyata dari sosial media kita bisa mengupload karya kita nih lukisan iya. ya kan banyak sering gitu. juga sih itu banyak lihat. Bahkan ada orang-orang yang beberapa ya kayak dia mentingin nguploadin karyanya dibanding mukanya dia sendiri. Iya bener. Iya kan. Sampai bikin second akun juga kan. Enggak dong itu mah. Tapi Buat bisa bilang start. gitu dong. Bisa. Cuma Alter ego. alter ego. Lebih ke dagangan karyanya sih. Lebih ke dagangan karyanya. Ataupun dagangan komunitasnya. Ada yang ngupload graffiti, sketsa wajah, bahkan ada yang lukis di kanvas juga. Biasanya udah ada tuh. Lu ada temen kayak begitu? Oh ada, kebetulan gua ada. Sokap. Dia itu gua sebutnya udah perupa sih gua sebutnya ya. Udah seniman lah ya. Takaran berupa apa tuh? Biasanya perupa tuh Apa dia punya legalisi dari latar belakang Instansi. pendidikan ataupun emang dia enggak, menurut gua perupa atau seniman itu yang dia tuh udah trademark gitu. bukan bangsat. Mengapa? di Zoom Buang asbak di tangan. Apa maksudnya coba? Udah mendeklarkan lah dirinya tuh pengen fokus di ranah kesenian. Ada temen berani banget. Kalau kita kan biasanya ngegambar kan biasanya buat hobi ya. Kalau dia enggak, ada namanya Dio. Nanti gua kenalin dia itu lukisannya apik dah pokoknya. Dia gambar penguin. Oh berkarakter gitu ya? Iya, karakternya penguin gitu. Di situ suasananya tuh kadang ada kota, kadang ada climbing, dan katanya tuh ada makna-maknanya gitu tuh. Menarik tuh. Wah, iya kan? itu Bercerita gitu ya? Iya, bercerita gitu. Iya tuh. Apa nanti mau gua tampilin ntar? Mau. Udah capek-capek bridging di situ. Patahin aja. Harus dong. Harus dong. Kan udah ada tuh. Orang yang udah berani mendeklarkan dirinya itu di jalan yang benar ya. Artinya mentalnya jalan yang diinginkan gitu. Jalan yang diinginkan. Jalan yang benar. Artinya dia tuh mentalnya udah kuat. Bentuk. Nah, kalau belum berarti labil. Apalagi sudut pandang dari orang tua kan mungkin ada yang Iya. bilang kayak gue pernah tuh men jadi kan gue kan suka pernah gambar jaket kayak gitu. Iya. Terus nenek gue ngeliat gambarnya tuh. Ini kuliah jurusan apa nih tuh? Desain produk, tapi suka gambar begitu. Iya, mau jadi apa? Jadi-jadian gue jawab. Udah dari durhaka emang lu mah. Ngomongnya jurusan Pondok Bambu lu. Prodi. Nenek. Gila. Ya. Tapi BTW Bang itu lu pas lagi gambar yang sama proyekan Brotherlingga itu bukan sih? Yang sama orang take me out itu. Ayo. Waduh. Jangan jadi bahasa orangnya udah terkenal. Ya. Jangan ada. Malah di mention gue urusan sama orang juga. Orang aring. Ya. Enakan gini-gini aja hidup. Enggak usah terkenal. Ya. Berarti untuk kesimpulan yang tadi kita bahas itu kayak proyek idealis lah, ekosistem, terus sama platform media sosial yang kita gunakan itu masih grey lah ya. Masih grey opini. Kita lempar ke kaum tadi apa sebutannya untuk film kita? Kanim
Kawan kanin. Kawan kanim aja dah. Nadim. Apa tuh? Nadim Makarim. Kawan nimbrung dah pokoknya. Jadi kawan yang berai sebenarnya terlalu banyak muka kotak kan kita lupa sendiri. Iya sih. Ya namanya opinion. Enggak usah disingkat kawan nimbrung aja udah. Oh iya udah enak Iya, udah enak banget. Iya, kawan nimbrung Memorable aja. juga ya kan. Nah, kawan nimbrung nanti kita ada juga ntar konten kawan nimbrung. Selanjutnya nanti kayaknya kita bahas itu aja ya temen gua tuh si Dio ya. Itu Iya. boleh tuh. Kayaknya Gue juga masih kayak ada ya orang yang mendeklarasi dirinya sendiri untuk melangkah. nah kan penasaran kan lu? Nanti kita ulik men, kenapa lu bisa sekuat itu mental lu? Dari kapan lu mempunyai mental itu untuk menjadi seniman? Dan Sedangkan kenapa harus seniman? iya, kenapa harus seniman? Harus seniman. Nah, itu kan menarik tuh. Nanti bisa lah kita tanya di konten selanjutnya di kawan nimbrung. Betul banget. Udah kali gitu aja. Ada yang mau di download atau di direbus? Atau mau di dislike juga apa ya? Di dislike. Oke kan? Ya, Oke Kita kan? kecil ya. Tutup ya. Mungkin itu aja sih dari kita bertiga nih. Ya, namanya juga Grey kan? Grey. Juga Masih Itu abu-abu opinion ya. ya, masih abu-abu. Abu-abu sama kayak kita mukanya semua abu-abu. Kalau lu ngarep jawaban dari ketiga pembahasan kita tadi, kayaknya nggak ada di video ini lah. Nggak Pembahasan tuh pasti di komentar. Betul banget. Komen komentar kita, oke? Betul banget. Kalau lu mau jawaban yang bijak dan serius kayak bukan di sini tempatnya. Bukan di sini. Bukan di sini. Jawabannya ada nanti Iya. di kawan nimbrung. Kawan nimbrung. Oke, guys. Sampai jumpa. Sampai Ya. jumpa ya. Like konten ini kalau suka. Oke. Kalau misalnya nggak suka dislike. Kalau misalnya bermanfaat share ke teman. Betul. Kalau misalnya ngerasa butuh diloncengin bunyinya. Seperti apa? Bunyinya diloncengin. Seperti ini. Ah. Oke, sampai jumpa.